Jenderal Ahmad Yani, beliau lahir di Dijenar, Purworejo, Kresidenan Kedhu pada tanggal 19 Juni tahun 1922 di keluarga Wongsorejo, keluarga yang bekerja di sebuah pabrik gula yang dijalankan oleh pemilik Belanda. Ayahnya bernama Sarjo bin Suharyo dan ibunya bernama Murtini. Ahmad Yani diambil dan diasuh oleh seorang Belanda yang bernama Ultsin yang mana ia adalah majikan dari ayahnya. Ultsin mengasuhnya karena ia melihat sosok Yani kecil yang menarik perhatiannya dengan ketenangannya ketika menangani kekacauan di kampungnya. Nama Ahmad kemudian ditambah dengan Yani oleh Ultsin. Sejak kecil Ahmad Yani sudah disuapi oleh sejarah-sejarah dari kampung kelahirannya. Daerah kelahiran Ahmad Yani dikenal sebagai kawasan dengan banyak mitos atau cerita-cerita kepahlawanan warisan dari masa perjuangan Diponegoro mulai dari ditinggal oleh pasukannya hingga kisah serangan gerilya terhadap Belanda. Pendidikan formal Ahmad Yani diawalinya di HIS, sebuah sekolah setingkat sekolah dasar zaman Belanda di Bogor. Ia selesaikan pendidikannya pada tahun 1935. Ia kemudian melanjutkan sekolahnya ke Mulo, sebuah sekolah setingkat sekolah menengah pertama zaman Belanda di Bogor. Setelah tamat dari sana pada tahun 1938, selanjutnya ia masuk ke AMS, sekolah setingkat sekolah menengah umum di Jakarta. Di AMS, ia menjalaninya hanya sampai kelas 2. Ini sehubungan dengan adanya milisi yang diumumkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ahmad Yani kemudian mengikuti pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang dan secara lebih intensif di Bogor. Dari sana Ahmad Yani mengawali karir militernya dengan pangkat sersan. Kemudian setelah tahun 1942, yakni setelah pendudukan Jepang di Indonesia, ia juga mengikuti pendidikan Heiho di Magelang dan selanjutnya masuk Tentara Pembela Tanah Air, PETA, di Bogor. Berbagai prestasi pernah diraihnya pada masa Perang Kemerdekaan. Ia berhasil menyita senjata Jepang di Magelang. Setelah Tentara Keamanan Rakyat, TKR, terbentuk, Ahmad Yani diangkat menjadi Komandan TKR Purwokerto. Ketika agresi militer pertama Belanda terjadi, pasukannya yang beroperasi di daerah Pingit berhasil menahan serangan Belanda di daerah tersebut. Maka saat agresi militer kedua Belanda terjadi, ia dipercayakan memegang jabatan sebagai Komandan Wehrkreise II yang meliputi daerah pertahanan Kedua. Setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan, Ahmad Yani diserahi tugas untuk melawan tentara pemberontak di TI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, yang kala itu dipimpin oleh Kartosuwiryo yang membuat kekacauan di daerah Jawa Tengah. Pada tahun 1955, Ahmad Yani disekolahkan ke Amerika di Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, selama 9 bulan. Pada tahun 1956, ia juga mengikuti pendidikan selama 2 bulan pada Special Warfare Corps di Inggris. Tahun 1958 saat pemberontakan PRRI terjadi di Sumatera Barat, Ahmad Yani yang masih berpangkat kolonel diangkat menjadi Komandan Komando Operasi 17 Agustus. Ahmad Yani selalu berbeda paham dengan PKI, Partai Komunis Indonesia. Kala itu Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh DN Aidit berniat membentuk Angkatan Kelima selain ABRI dan polisi untuk menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Namun Jenderal Ahmad Yani menolak keinginan PKI untuk membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan tani yang dipersenjatai. Oleh karena itu, ia menjadi salah satu target PKI yang diculik dan dibunuh di antara 7 petinggi TNI Angkatan Darat melalui pemberontakan G30S PKI, Gerakan 30 September PKI. Pemberontakan ini dipimpin oleh Letkol Untung dari pasukan Cakrabirawa yang merupakan pasukan pengawal presiden. Ia menembak Menteri Panglima Angkatan Darat itu atas perintah Sersan I Raswat. Jenazahnya Menteri Panglima Angkatan Darat itu kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur bersama dengan jasad 6 perwira lainnya. Jenazahnya kemudian dimakamkan secara layak di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Ahmad Yani gugur sebagai pahlawan revolusi. Pangkat sebelumnya sebagai Letnan Jenderal dinaikkan 1 tingkat, sebagai penghargaan, menjadi Jenderal.
Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Tidak ada kematian yang sia-sia, begitu juga dengan kematian pahlawan kita di tanggal 30 September, mereka mati atas nama bangsa Indonesia.